Windiarti dari Prodi STR Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dan fungsi dari sel. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar sebagai tempat sintetis protein. Yang kedua, retikulum endoplasma halus yang umumnya digunakan untuk pembuatan dan penyimpanan lipid dan steroid. Yang ketiga, nukleus sebagai tempat untuk memproduksi ribosom. Yang keempat, ribosom itu sendiri adalah organel sel yang menjadi tempat perakitan atau sintetis protein. Yang kelima, aparatus Golgi atau kompleks Golgi yang berfungsi sebagai pabrik tempat protein yang diterima dari ER diproses lebih lanjut dan disortir untuk diangkut ke tujuan akhirnya, yaitu lisosom, membran plasma atau sekresi. Yang keenam, membran plasma, juga dikenal sebagai membran sel atau plasma lema, adalah lapisan tipis yang membungkus seluruh permukaan luar sel yang berfungsi untuk memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar, menjaga kestabilan lingkungan internal sel, mengatur transportasi zat, mendeteksi sinyal eksternal, memfasilitasi interaksi seluler. Yang ketujuh, mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai pembangkit tenaga sel. Selain itu juga berfungsi sebagai memproduksi energi, menyesuaikan produksi energi, memproduksi panas, memicu apoptosis, mendetoksifikasi amonia. Mikrofilamen memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pergerakan sel yang membantu sel bergerak. Pembelahan sel, mikrofilamen ditemukan di cincin kontraktil yang bertanggung jawab untuk pembelahan sel. Lalu menjaga organel tetap pada tempatnya, membantu sel darah putih melawan infeksi. Lalu yang ke-9 ada sitoskeleton. Fungsi dari sitoskeleton yaitu memberikan bentuk dan ketahanan mekanisme pada sel, mengatur unsur-unsur sel lainnya, bertanggung jawab atas pergerakan sel, membantu mengatur komponen seluler. Sitoskeleton terdiri dari beberapa komponen, diantaranya mikrofilamen aktin, berperan penting dalam penataan sitoplasma dan pergerakan. Filamen intermediate menyediakan dukungan struktural dan mekanis pada sel. Mikrotubulus berbentuk batang berongga yang tersusun dari protein globular. Mikrotubulus membantu pergerakan vesikel dan membentuk organel sitoplasma seperti sentriol, silia, dan flagella. Lalu yang ke-10 yaitu perosisom. Perosisom adalah pemecahan asam lemak rantai yang sangat panjang melalui oksidasi beta. Yang ke-11 yaitu sentriol. Sentriol berperan dalam pembelahan sel dengan membentuk benang spindel dan mengatur bahan perisentriolar untuk menghasilkan mikrotubulus. Lalu berfungsi juga untuk membantu menentukan lokasi organel, membantu pembentukan silia dan flagella, memastikan distribusi kromosom yang tepat. Yang ke-12, lisosom. Lisosom berfungsi sebagai pencernaan intraseluler. Lisosom memecah bahan-bahan yang masuk ke dalam sel seperti nutrisi melalui endositosis. Lisosom sebagai daur ulang sel. Lisosom berperan besar dalam daur ulang sel, termasuk memecah sel-sel mati yang ada di berbagai jaringan tubuh. Lisosom untuk membunuh bakteri. Lisosom dapat membunuh bakteri patogen yang masuk ke dalam sel melalui fagositosis. Lisosom sebagai pembantu respon imun. Lisosom membantu sel darah putih mencerna benda asing seperti patogen. Autolisis. Lisosom dapat menghancurkan diri sendiri dengan membebaskan isi lisosom. Dan yang terakhir, menjaga homeostasis sel. Lisosom menjaga homeostatis sel dengan mengendalikan pergantian makromolekul. Yang ke-13 ada flagellum. Flagellum berfungsi untuk membantu pergerakan sel baik di dalam cairan maupun di permukaan. Flagellum pada bakteri mendorong sel untuk bergerak maju, lingkungan yang menguntungkan. Pembuahan. Flagellum pada sperma manusia membantu sperma bergerak melalui saluran reproduksi wanita dan menuju sel telur. Kolonisasi. Flagellum berperan penting dalam kolonisasi pada permukaan jaringan yang merupakan faktor virulensi untuk menyerang jaringan inang. Yang terakhir, flagellum sebagai pembentukan bionanotube. Nanotube flagella digunakan untuk memulai pembentukan bionanotube, silika, dan titania. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.